Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Triwijaya MN. Kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri Ahmad Budianto, kemudian Rizky Ramadhani, Yogi Baskoro, izin menyampaikan paparan terkait proposal proyek mata kuliah kami dengan judul peningkatan efisiensi dan kualitas pemeliharaan pembangkit listrik melalui pengembangan aplikasi instruksi kerja online pada PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan atau UBH. Kita mulai dengan abstrak, di mana unit bisnis pemeliharaan atau UBH adalah suatu unit kerja di lingkungan PT PLN Indonesia Power yang menjalankan fungsi kegiatan pemeliharaan baik secara periodik atau non-periodik untuk kebutuhan pemeliharaan mesin pembangkit tenaga listrik di PT PLN Indonesia Power dan juga PLN Group. Pada prosesnya, PT PLN Persero Indonesia Power, unit bisnis pemeliharaan, pada saat mengerjakan proyek pemeliharaan pembangkit memerlukan instruksi kerja dalam proses pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan peralatan pembangkit listrik agar kualitas dari pekerjaan pemeliharaan pembangkit dapat terjamin. Proses penyarian instruksi kerja secara cepat dan mudah sesuai dengan mesin atau part pembangkit yang akan dipelihara sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu jalannya proses pemeliharaan mesin pembangkit. Kelengkapan instruksi kerja juga sangat penting agar pada saat melakukan pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan, teknisi atau eksekutor mempunyai dasar pekerjaan sehingga kualitas pemeliharaan dapat terjaga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah inovasi berupa aplikasi Icon, yaitu suatu sistem informasi berbasis aplikasi untuk mempermudah akses aksibilitas dokumen instruksi kerja. Metode yang digunakan yaitu metode BMC atau Business Model Canvas, kemudian Design Thinking, dan Balance Scorecard. Aplikasi Icon diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pemeliharaan. Dibandingkan dengan menggunakan metode offline, dengan aplikasi Icon dapat mempercepat proses pencarian instruksi kerja setiap part atau mesin, sehingga tentunya akan mempercepat durasi pemeliharaan dan meningkatkan kualitas pemeliharaan. Kata kuncinya adalah instruksi kerja, pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan, kualitas, latar belakang. Next. Baik, adapun yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat judul ini adalah di mana proses pengelolaan database instruksi kerja atau e-overhaul itu masih dilakukan secara manual dan masih belum terintegrasi. Sehingga muncullah ide inovasi untuk membuat aplikasi Icon atau instruksi kerja online yang mana nantinya siapapun akan bisa mudah mengakses dimanapun dan kapan saja. Baik, terima kasih. Untuk diketahui di mana latar belakang tersebut tidak lepas daripada historis daripada ide tersebut dibuat, di mana pada tahun 2010 dokumen instruksi kerja itu masih dibuat secara manual. Jadi eksekutor ataupun teman-teman yang bekerja di lapangan menyusun instruksi kerja berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan, ditulis di dalam lembar Excel, lalu mereka simpan secara pribadi. Sampai 3 tahun kemudian, di tahun 2013, dokumen-dokumen yang mereka simpan dan telah dibuat terlebih dahulu, akhirnya terjadi perubahan untuk melakukan penyimpanan ataupun upload di intranet perusahaan. Selang 6 tahun kemudian, di 2019, adalah munculnya inisiasi untuk pembuatan aplikasi dari instruksi kerja online, Icon, di mana di sini dengan dasar bagaimana kita untuk meringkas proses kerja melalui akses yang bisa
didapatkan oleh teknisi atau eksekutor. Dalam hal ini adalah instruksi kerja ketika mereka melakukan pemeliharaan pada mesin-mesin pembangkit. Pada tahun 2020, dilakukan proses pendataan dan upload data dari instruksi kerja yang sudah ada ke dalam intranet, lalu dimasukkan ke database dari Icon. Dan pada tahun 2021 di akhir tahun, dilakukan publish atau rilis untuk go live dari instruksi kerja online aplikasi yang telah dibuat sebelumnya dan telah diaplikasikan hingga saat ini. Jadi rumusan masalah dari proyek pekerjaan mata kuliah kita adalah untuk kasus yang kami angkat ini adalah di mana PT PLN Indonesia Power memerlukan instruksi kerja yang digunakan dalam proses sebagai barometer ya, ataupun sebagai acuan ketika teknisi atau eksekutor itu melakukan pembongkaran, inspeksi, ataupun pemasangan dari peralatan pembangkit yang dengan harapan supaya instruksi kerja tersebut tuh bisa diakses eh, dengan mudah, dengan fleksibel, dimanapun, kapanpun, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan itu tidak lagi perlu mendatangi laptop mereka ataupun bertanya-tanya ataupun melakukan print out secara hard copy sehingga mereka membawanya ke lapangan ketika bekerja. Nah, dampak daripada pelaksanaan pembuatan instruksi kerja secara online ini adalah bahwa teknisi mampu untuk melakukan pemeliharaan dengan menjamin kualitas dari pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena semua telah ditulis dan dirincikan berdasarkan pengalaman ataupun menggabungkan instruksi yang ada di manual book dari mesin yang ada di pembangkit listrik tersebut. Lalu tujuan dari beberapa penelitian ini yaitu bagaimana akses dalam dokumen dari instruksi kerja yang telah dibuat itu muncul sebagai suatu inovasi yang berbasis inovasi yang disebut sebagai aplikasi instruksi kerja online. Nah, untuk masuk pada bab kajian pustaka di sini yaitu kita paling tidak harus mengerti dulu basic daripada pekerjaan yang dilakukan oleh UBH di PT PLN Indonesia Power itu sendiri. Jadi PT UBH sendiri di PLN Indonesia Power fokusnya yaitu untuk melakukan eksekusi kepada mesin-mesin yang ada di pembangkit listrik yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana acuan kerja mereka haruslah ada urutan-urutan skema yang dilakukan sebelum melakukan eksekusi atau yang disebut dengan overhaul. Di sini ada framework outage atau kerangka daripada pemeliharaan yang mana dibagi oleh beberapa tahapan, yaitu ada tahapan sebelum outage, lalu tahapan ketika pemeliharaan, dan tahapan setelah pemeliharaan. Pada tahapan sebelum pemeliharaan atau pre-outage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan, yang mana proses perencanaan itu ada 3 tipe rapat yang dilakukan, yaitu rapat R1 18 bulan sebelum overhaul, yang akan dibahas yaitu terkait dengan anggaran, lalu menetapkan part-part utama yang akan diganti, lalu standarisasi standar-standar overhaul yang akan digunakan, lalu ekspektasi dari aset owner, dan kira-kira penetapan struktur organisasi dari overhaul tersebut, baik dari aset owner maupun dari eksekutor. Dan yang selanjutnya yaitu pada rapat R2 12 bulan sebelum overhaul, di sini merupakan kelanjutan yang akan dibahas yaitu skop daripada overhaul itu sendiri, ataupun mungkin ada modifikasi skop, permintaan di luar skop standar, dan pembahasan terkait dengan risk evaluation and prioritization. Lalu pada rapat yang ketiga atau R3 yang terjadi 6 bulan sebelum overhaul,
yaitu diharapkan standarisasi pada skop itu sudah di-freeze atau ditahan, dan disusun juga rencana untuk quality control-nya. Masuk pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan persiapan, ada 3 rapat yang dilakukan. Pertama P1, 3 bulan sebelum overhaul, di sini dibahas tentang integrasi dan melihat integrasi antara final dari scope yang telah di-freeze, quality control yang telah di-freeze, dan penetapan work order. Selanjutnya yaitu pada rapat P2 yang dilakukan 1 bulan sebelum overhaul. Di sini dilakukan kembali penajaman schedule. Harapannya schedule tersebut on time, sesuai dengan waktu dari awal hingga akhir pekerjaan. Dan mungkin akan bagus apabila bisa diusahakan sampai adanya percepatan. Dan melakukan finalisasi struktur organisasi, yaitu siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam proses eksekusi. Lalu pada rapat P3 yang dilakukan 1 minggu sebelum overhaul atau yang dikenal dengan kick-off meeting, di situ dipersiapkan kembali peralatan, tools, ataupun consumable material sebelum dilakukan proses eksekusi. Nah, masuk ke proses outage execution atau overhaul itu sendiri ketika peralatan sedang dieksekusi dengan kondisi unit pembangkit shutdown. Di sini kegiatannya adalah proses pembongkaran, inspeksi, penggantian part, dan pemasangan. Di situ juga ada kegiatan proses quality control, pelaksanaan K3, kesehatan, dan maupun kebersihan daripada lingkungan. Dan setelah unit-unit ataupun mesin tersebut dilakukan overhaul, lalu secara individual mesin-mesin tersebut akan dites. Nah, di mana sih letak daripada penggunaan instruksi kerja online ya pada proses outage eksekusi OH ini? Karena ketika para teknisi ataupun eksekutor di situ, atau bahkan mungkin para quality control ketika mengecek suatu pekerjaan, mereka akan mencocokkan antara pekerjaan yang dilakukan eksekusi oleh teknisi itu apakah sudah sesuai dengan instruksi kerja, ataupun teknisi itu juga membutuhkan sebagai acuan dalam proses bongkar pasang dan pemeliharaan dari peralatan yang sedang dieksekusi. Nah, selanjutnya di fase terakhir, yaitu fase post outage, yang setelah dilakukan overhaul, maka ada 1 bulan yang perlu diperhatikan setelah melakukan overhaul, yaitu di sini adanya pemberian garansi kerja overhaul, di mana dilakukan pelaporan pekerjaan, dilakukan presentasi setelah pekerjaan selesai, lalu disampaikan tentang hasil performance test, lalu dilakukan juga evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan selama overhaul ataupun selama proses perencanaan dan persiapan. Dan juga tidak kalah penting diberikan suatu catatan dalam bentuk rekomendasi dan action plan atau rencana tindak lanjut apabila terdapat hal-hal yang mungkin masih belum terselesaikan ataupun ada hal-hal yang akan dicapai lagi pada overhaul selanjutnya. Dan siklus ini terus berputar kembali pada unit tersebut dengan unit-unit yang lainnya ataupun di mesin yang sama dan mesin-mesin yang lainnya, kembali lagi ke tahapan perencanaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya pencapaian 5-on pada PLN Indonesia Power. Di mana 5-on yang pertama yaitu on safety. On safety di sini kita berorientasi pada keselamatan bekerja. Jadi gunanya instruksi kerja juga untuk menjamin keselamatan kerja karena bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya ada dengan nama on quality. Nah, kita bekerja berorientasi pada hasil overhaul yang berkualitas. Nah, instruksi kerja ini sangat berguna untuk menjamin kualitas dari hasil dari overhaul kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah on scope. Orientasi pada ketajaman skop pekerjaan. Nah, di sini skop pekerjaan sangat jelas bisa
masukkan ke dalam instruksi kerja sehingga pekerjaan lebih tertata, lebih rapi. Selanjutnya yang keempat, ada on time. Nah, on time ini orientasinya bekerja terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan atau proyek sesuai dengan time schedule. Yang kelima, ada orientasi pada optimasi budget. Nah, on cost ini kita bekerja sesuai dengan kebutuhan, tidak melebih-lebihkan budget sehingga budget yang dikeluarkan tidak membengkak gitu. Nah, pada PLN Indonesia Power ini memiliki transformasi industri yaitu 4.0, di mana di sini sudah dikembangkan menjadi sistem integration, big data, cloud computing, manufacturing tool, dan yang terakhir ini adalah augmented reality. Nah, di sini kita akan berfokus ke instruksi kerja online atau biasa disebut dengan ICON. Next. Nah, ini adalah flowchart dari instruksi kerja online yang akan dilakukan penelitian, di mana di sini kita akan membuat pertama instruksi kerja melalui aplikasi ICON. Nah, instruksi kerja ini dilakukan secara rinci dan jelas untuk suatu aktivitas yang hanya melibatkan suatu fungsi sebagai pendukung prosedur atau mutu pekerjaan. Selanjutnya, setelah dilakukan pembuatan, maka akan dilakukan submit di dalam aplikasi. Setelah dilakukan submit, maka SPS atau ahli melakukan review instruksi kerja yang telah kita lakukan atau yang telah kita buat. Setelah di-review, maka akan disetujui. Apabila disetujui, akan lanjut di-review oleh manajer. Manajer di sini melakukan review kembali. Apabila belum disetujui, maka akan kembali pembuatan ke awal. Apabila sudah disetujui, maka akan dilakukan approval sehingga masuk ke dalam database instruksi kerja online yang dibuat. Nah, di sini kita akan melakukan pengambilan data di mana kita akan mengumpulkan data instruksi kerja di bidang pemeliharaan pembangkit yang dilaksanakan oleh unit bisnis pemeliharaan atau biasa disebut UBH yang telah diupload di intranet serta data instruksi kerja yang telah dibuat secara manual melalui Excel. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa data. Nah, inventarisasi dan analisa data instruksi kerja ini dilakukan per bidang kerja seperti mekanik, listrik, dan instrumen. Selanjutnya ada juga equipment, part equipment, tipe mesin, pembangkit APD, area kerja, dan kategori sumber daya manusia. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan ini melakukan perancangan aplikasi berbasis mobile atau web yang bisa yang digunakan oleh Android dan iOS, sehingga akses bisa dilakukan di mana saja, seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya ada pengujian, di mana pengujian ini dilakukan user acceptance test melalui aplikasi ICON. Next. Nah, pada metodologi ini kita juga akan menggunakan metodologi Business Model Canvas atau yang biasa disebut BMC. Pada BMC ini digunakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan cara divisualisasikan dan memberikan gambar, serta memberikan nilai dan mengubah model bisnis yang awalnya sangat rumit menjadi lebih sederhana. Nah, pada BMC ini terdapat 9 segmen, di mana segmen pertama yaitu customer segment. Pada customer segment ini menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang biasanya yang diinginkan dijangkau atau dilayani oleh perusahaan, atau seperti kebutuhan dalam melakukan instruksi kerja apa saja yang diperlukan. Selanjutnya ada proporsi nilai atau value proposition, di mana di sini gabungan antara produk dan layanan yang diciptakan mempunyai nilai untuk segmen pelanggan yang secara spesifik. Selanjutnya yang ketiga ada channel. Channel di sini perusahaan berkomunikasi dengan usernya
dan menjangkau beberapa departemen-departemen lain sehingga bisa mengalami kesinambungan atau informasi yang didapatkan sangat akurat. Selanjutnya, hubungan pelanggan. Di sini adalah tipe hubungan yang dijalin dengan cara dari pelanggan dari segmen dan pasar spesifik. Selanjutnya, ada arus pendapatan atau yang biasa disebut revenue stream. Pada segmen ini, perusahaan dari masing-masing segmen pasar atau dengan kata lain revenue stream adalah pemasukan yang biasa diukur dalam bentuk uang yang diterima oleh perusahaan atau pelanggan. Selanjutnya ada sumber daya atau key resource di mana dibutuhkan untuk melakukan penawaran dan penyampaian poin-poin yang dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya ada aktivitas utama atau key activity. Di sini adalah tindakan-tindakan yang terpenting harus diambil perusahaan agar perusahaan beroperasi dengan sukses dan stabil. Selanjutnya ada key partnership atau membangun kemitraan yang menggambarkan pemasok dan pemitra untuk membuat model bisnis yang dapat bekerja secara stabil dengan mengurangi resiko dengan model bisnisnya. Selanjutnya yang terakhir ada struktur biaya, di mana struktur biaya ini adalah komponen biaya yang terpenting yang muncul ketika mengoperasikan sebuah model bisnis. Next. Baik, pada metodologi untuk melakukan analisis pada proyek pekerjaan kita, khususnya pembuatan instruksi kerja online ini untuk mengoptimalisasi proses pekerjaan pemeliharaan di pembangkit listrik agar lebih efisien dan dapat dijamin kualitasnya, kita juga menggunakan design thinking, di mana design thinking itu tersusun pada dasarnya atas 5 elemen, yaitu elemen empathize, define, ideation, prototype, dan testing. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih design thinking itu. Jadi, suatu metodologi desain yang melakukan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan permasalahan. Dalam hal ini, semua masalah-masalah kompleks dari suatu perusahaan itu dipecahkan dengan melihat bagaimana 5 elemen itu mampu menguraikan hingga menjadi suatu solusi. Design thinking juga digunakan untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dari user yang terlibat. Dalam hal ini mungkin yaitu aktor-aktor yang terdapat dalam proses pembuatan instruksi kerja online. Nah, kita coba menyimak masing-masing elemen bagaimana terkait dengan terjemahan dan pengertiannya, lalu bagaimana aplikasi design thinking secara umum melakukan pendekatan untuk mencari solusi pada proyek yang kita bahas kali ini. Pertama, terkait dengan empathize atau empati, yaitu proses pendekatan yang dilakukan kepada customer untuk mengerti apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi, dalam hal ini kebutuhannya yang seperti kita jelaskan sebelumnya adalah bagaimana ada suatu instruksi kerja yang sebelumnya itu bisa diakses dan secara manual, lalu ini dijadikan solusi agar bisa didapatkan suatu proses pengaksesan yang lebih cepat, lalu lebih fleksibel, dan mungkin bisa diakses dengan waktu kapan saja. Pada elemen yang kedua di sini yaitu melakukan dari tahapan empati, data-data tersebut dilakukan analisa, kemudian disintesis, lalu ditentukan apa sih sebenarnya core masalah dari yang telah terjadi gitu, sebagai dasar munculnya ide tersebut. Nah, merumuskan masalah utama ini melalui analisa, pengumpulan data, dan membandingkan bagaimana pengalaman empiris dari pelaku, dalam hal ini eksekutor, mungkin juga ahli, dan mungkin manajemen. Sehingga
mendefinisikan masalahnya lebih tajam gitu. Pada elemen yang ketiga, ideation, yaitu merupakan ide-ide yang tercipta lalu disampaikan dan itu digunakan pada dasarnya yaitu bertujuan untuk melakukan pemecahan permasalahan. Nah, pada pendekatannya, korelasinya yaitu ketika ide-ide tersebut disampaikan, maka diajukan suatu proses pemecahan dari core yang paling utama dari masalah tersebut. Dari berbagai macam ide, mungkin dilakukan sistem filtering dan mungkin melakukan sistem penilaian sehingga instruksi kerja online dijadikan salah satu solusi yang terkuat untuk melakukan pemecahan ya dari kebutuhan yang diperlukan oleh user itu sendiri. Pada elemen keempat, prototyping, bagaimana ide instruksi kerja tersebut mulai diwujudkan dengan bentuk produk yang paling kecil dengan fitur-fitur yang dihasilkan. Nah, di sana dalam proses pelaksanaannya itu perencanaan produk ini diharapkan bisa diakses menggunakan handphone, baik itu dia berbasiskan iOS ataupun Android, dan juga sekaligus apabila ada beberapa user yang ingin mengakses dalam dalam media web atau situs. Nah, pada elemen yang terakhir, pada proses pengujian, di sini produk yang telah diwujudkan tersebut mulai diuji untuk memvalidasi apakah sudah bisa di-launching sebagai produk yang applicable gitu. Nah, uji cobanya biasanya sebelum dilakukan testing itu ada namanya sosialisasi tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan supaya calon user itu bisa lebih familiar lebih cepat. Dengan harapan mereka bisa memberikan masukan dan mungkin juga bisa menjawab apa saja yang kira-kira sudah nyaman untuk digunakan dan mungkin apa juga yang mungkin butuh dilakukan improvisasi lebih lanjut. Nah, dari hasil feedback tersebut, maka akan dilakukan proses perbaikan-perbaikan pada aplikasi atau kalau memang sudah oke, maka bisa dijalankan. Nah, proses untuk testing ini juga dipilih di mana pada saat melakukan proses pemeliharaan dipilih salah satu unit yang sedang overhaul dan di sana di-setup sehingga lalu diterapkan kepada proses penggunaannya. Nah, di sana menjadi proses pioner atau proses pertama yang mungkin bisa menjadi rujukan untuk dilakukan penerapan di proyek-proyek selanjutnya. Baik. Kemudian metodologi selanjutnya yang akan kami gunakan yaitu Balance Soundcard atau kita singkat sebagai BSC. Apa itu BSC? Yaitu sebuah metode pengukuran secara keseluruhan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pada awalnya BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Kemudian dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi sistem kerja yang dilakukan. BSC sendiri terdapat 4 perspektif. Yang pertama yaitu financial perspektif, di mana perspektif harus dapat menjawab bagaimana pandangan pemegang saham terhadap perusahaan Anda. Kemudian yang kedua adalah customer perspektif, di mana harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga adalah internal business process perspektif, harus dapat menjawab pertanyaan apa yang menjadi keunggulan perusahaan Anda. Kemudian yang keempat, innovation, learning and growth perspektif,
di mana harus dapat menjawab pertanyaan apakah perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan. Kemudian kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama terkait dengan financial perspective. Dalam BSC ini, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan strategi yang memberikan perbaikan mendasar pada perusahaan. Kemudian tolak ukur yang digunakan dalam perspektif kali ini adalah dampak finansial dari implementasi aplikasi Icon itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah internal business process perspektif. Dalam perspektif ini dapat dilihat apa yang menjadi keunggulan dalam aplikasi Icon ini. Apa yang menjadi kekuatan internal dan kekuatan proses bisnis dari aplikasi Icon. Tiap produk mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama proses inovasi, kemudian yang kedua proses operasi, kemudian yang ketiga adalah pelayanan purna jual. Kemudian yang ketiga adalah customer perspective, di mana dalam perspektif pelanggan ini perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmentasi pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus dapat menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam mencapai target finansial. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti, dan yang kedua adalah customer value proposition atau kelompok penunjang. Dan kelompok inti atau core measurement itu sendiri terdiri dari pangsa pasar atau market share, kemudian tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, kemudian kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan lama atau customer retention, kemudian yang keempat adalah tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kemudian yang terakhir adalah innovation, learning and growth perspective. Perspektif ini berfokus pada sumber daya manusia atau SDM yang terdiri dari yang pertama kapabilitas karyawan, yang dimana diukur dari kepuasan karyawannya. Kemudian yang kedua kapabilitas sistem informasi, di mana produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses terhadap sistem informasi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, motivasi, yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Berikut adalah timeline dari proyek kelas kami yang akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu pengajuan proposal kelas yang kita laksanakan di minggu ke-7. Kemudian melengkapi data dan informasi di minggu ke-8. Kemudian pengelolaan data. Yang kedua melengkapi data dan informasi di minggu ke-8 dan 9. Kemudian pengelolaan data di minggu ke-10. Kemudian kita melakukan hipotesis terhadap pengelolaan data di minggu ke-11. Kemudian yang kelima, kita melakukan diskusi dan asistensi dengan dosen pada tahap 1 di minggu ke-12. Kemudian yang keenam, melakukan analisis dan interpretasi pengelolaan data di minggu ke-13 dan 14. Kemudian yang ke-7, diskusi dan asistensi dosen tahap 2 di minggu ke-15. Dan yang terakhir, kita melakukan presentasi kelasnya di minggu ke-16 atau minggu terakhir. Berikut adalah daftar pustaka dari proyek kelas yang kami laksanakan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.